Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu, tuan rumah sekeluarga yang sama-sama kita hormati, yang mana telah bersedia memberikan tempat pada kita untuk malam ini. Baiklah, kita isi sedikit tausiah singkat sebelum kita berdoa supaya terus bertambah ilmu kita, ataupun supaya kajian-kajian Yasin kita ini tetap ada manfaat yang lebih bagi kita. Maka ada baiknya kita isi sedikit dengan tausiah-tausiah agama. Mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian yang kemarin, masalah rukun sholat. Masuklah kita rukun sholat yang kedua, Pak. Rukun sholat yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Nah ini Pak ya, berdiri bagi yang mampu. Jadi ada syaratnya, bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu, ya boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Tidak mampu berbaring, hati saja. Nah, saya rasa hati kita tetap hidup selagi kita hidup, Pak ya. Nah, jadi itulah pentingnya sholat itu. Artinya dari segi fikih pun, sholat itu tidak bisa digantikan yang lain. Berbeda dengan haji, Pak. Kalau haji kita tua bisa kita suruh orang, kita bayar menghajikan kita. Nah, zakat pun bisa anak kita yang bayar zakat kita. Puasa kalau kita tidak mampu bisa kita bayar fidyah. Tiap hari kita ganti dengan beras 7 ons setengah. Nah, tapi kalau sholat ini Pak tidak bisa digantikan orang. Makanya kalau tidak mampu duduk, tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk berbaring, tidak mampu berbaring, cukup isyarat saja. Jadi di dalam fikih rukun sholat yang pertama ini adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi berdiri itu yang bagus. Jadi Pak Ustadz, kalau sholatnya sholat sunnah boleh tidak berdiri? Kalau sholat sunnah boleh Pak, boleh tidak berdiri, walaupun tetap lebih afdol berdiri. Lalu Pak Ustadz, kalau sholat di atas kendaraan bagaimana Pak Ustadz? Kalau sholat di atas kendaraan diperinci Pak. Kalau sholatnya sholat sunnah boleh aja langsung sambil berkendara. Sholat sunnah, sholat taraweh kita misalkan mudik ataupun naik kuda, silahkan aja sholat di kendaraan itu. Walaupun sujudnya tidak bisa, isyarat aja. Nah itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tetap harus disempurnakan ruku dan sujudnya dan menghadap kiblat. Makanya kalau naik pesawat kita atau naik kapal, kalau yakin kita kapalnya tidak menghadap kiblat ataupun yakin kita pesawatnya tidak menghadap kiblat, maka di sanalah nanti ada namanya sholat qashar jamak Pak. Sholat qashar jamak nanti kita ajarkan nih, sholat qashar jamak kalau kita sedang bepergian jauh. Atau boleh juga sholat namanya, kalau tidak bisa nanti qashar jamak, namanya sholat karena menghormati waktu. Sholat ajalah kita, tapi wajib nanti diqadha setelah sampai ke tujuan. Itu namanya sholat menghormati waktu. Atau misalkan ustadz di penjara, tidak dikasih berwudu, tidak dikasih pakaian dan sebagainya, masuk waktu sholat. Nama sholat ustadz ini boleh ustadz sholat namanya menghormati waktu. Bukan sholat zuhur, sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat, Allahu Akbar. Walaupun telanjang, boleh kita sholat, tapi nanti setelah keluar dari penjara itu diqadha sholatnya, diganti lagi. Kenapa Pak Ustadz harus sholat lagi padahal wajib diqadha lagi? Ini namanya untuk menghormati waktu. Andai kita mati, sholat kita itu sudah dimaafkan Allah. Nah itu gunanya. Jadi intinya rukun yang kedua sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu, kecuali di dalam sholat sunnah ataupun di dalam sholat dalam kendaraan, maka boleh tidak berdiri. Tapi kalau sholat wajib, walaupun di dalam kendaraan harus turun kita dari kendaraan itu, kalau tidak sedang qashar jamak. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada nanti yang mau ditanya sambil makan kita boleh ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.